Pasaman kinasih kita sesarengan badhe lumebet wonten ing pangandikanipun Gusti, nanging ing wanci enjing menika pangandikanipun Gusti badhe kalantaraken mawi basa Indonesia. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa bersama. Ya Allah, Bapa kami di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih kalau pada saat ini Tuhan berkenan menyapa kami, melawat kami melalui firman-Mu. Kami akan membaca firman-Mu yang tertulis di dalam Alkitab. Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat menerima firman Tuhan dengan sukacita dan kami memberlakukannya di dalam kehidupan kami. Roh Kudus menolong kami semua, juga hamba-Mu yang hendak memberitakan firman, diberikan kemampuan untuk menjelaskan apa maksud firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari Tuhan Kau berfirman, kami siap untuk mendengarkannya dan memberlakukan firman itu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon urapan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita baca saat ini adalah Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan 38, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Demikianlah yang tertulis di dalam Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hei engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau peroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud pada leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari lagi kita akan memperingati dan merayakan Natal, yaitu peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Natal harus kita rayakan, Natal harus kita agungkan, Natal harus menjadi peristiwa yang mendatangkan kegembiraan. Oleh sebab itu, kita bisa memahami kalau gereja-gereja atau kita semua juga merayakan Natal itu dengan luar biasa.
Karena Allah yang maha tinggi, Allah yang maha agung itu mau menjadi manusia, turun menjadi manusia, menjumpai kita, menolong kita, menebus dosa-dosa kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang penuh pengharapan. Natal memang peristiwa sukacita yang harus dirayakan. Tetapi saudara-saudaraku, perayaan kita juga tidak boleh berlebih-lebihan. Karena pada masa-masa seperti sekarang ini, kita juga harus mengingat akan kedatangan Tuhan Yesus kembali, atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua sebagai hakim pada akhir zaman. Oleh sebab itu, kita mestinya lebih mempersiapkan hati, membersihkan jiwa kita, membersihkan hidup kita, supaya kita dapat menyambut kedatangan Tuhan itu dengan benar dan dengan penuh sukacita karena keselamatan yang Tuhan sudah hadirkan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, pada hari Natal biasanya kita menyanyi lagu yang sangat terkenal itu. Ya, benar. Menyanyikan lagu Malam Kudus. Dalam edisi nyanyian rohani nomor 31, kalau saya tidak salah di nyanyian rohani, kata-kata Malam Kudus itu seperti ini. Malam kudus sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia ada datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Lagunya syahdu, lagunya indah, lagu yang ditulis pada tahun 1818 adalah lagu klasik yang mestinya harus kita nyanyikan pada masa Natal. Tetapi persoalannya saudara-saudara, kalau saudara ditanya oleh anak saudara atau cucu saudara atau oleh orang lain, apa maksudnya di dalam lagu itu ada kata-kata anak Daud, Kristus anak Daud. Apakah Yesus adalah anak Daud? Rasa-rasanya tidak mungkin. Karena Daud itu lahir kurang lebih 700 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tahu kelahiran Tuhan Yesus juga baru pada awal-awal abad Masehi. Sehingga tidak mungkin itu disebut sebagai anak Daud secara biologis. Tetapi saudara-saudara menjelaskan kepada orang yang belum memahami lagu ini tentu juga tidak mudah. Oleh sebab itu saya ingin mengajak saudara-saudara dengan cepat membahas atau merenungkan kenapa Kristus atau Tuhan Yesus disebut sebagai anak Daud. Ada 3 hal mungkin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, Yesus adalah anak Daud sebenarnya adalah sebuah gelar. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus memiliki banyak gelar. Misalnya, Tuhan Yesus diberi gelar Sang Immanuel, yang Allah berserta dengan manusia. Yesus juga disebut sebagai Mesias. Yesus juga disebut sebagai Sang Alfa dan Omega. Di dalam Alkitab juga disebutkan Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, pokok anggur yang benar, dan sebaliknya dan sebagainya. Jadi Tuhan Yesus memiliki berbagai-bagai gelar. Dan tentu ini menjadi sesuatu yang kita pahami bahwa gelar Tuhan Yesus memang banyak. Tetapi ungkapan anak Daud masih menjadi pertanyaan kita. Tetapi yang menarik, saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam Injil Lukas, misalnya kita membaca tentang maksud saya ketika kita membaca Matius 1, di sana ada silsilah Tuhan Yesus. Kalau kita membaca silsilah itu, di sana akan tertera nama-nama sejak Abraham dan seterusnya sampai kemudian sampai kepada Yusuf. Yusuf sebagai dalam tanda kutip orang tua Yesus. Jadi kalau dikatakan bahwa Yesus anak Daud, artinya adalah bahwa Yesus lahir di tengah-tengah keluarga Yusuf yang masih ada hubungannya dengan Raja Daud pada masa lalu. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi dia berada dalam keluarga dan di tengah-tengah keluarga
Daud, sehingga dengan demikian ia bisa dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu juga secara silsilah begitu ya, bisa dimasukkan di dalam keluarga Yusuf yang secara sah dan diakui sebagai keturunan Daud. Lalu yang kedua, kalau kita membaca Alkitab, maka banyak sekali di dalam Alkitab diceritakan bahwa orang-orang di sekitar Tuhan Yesus menyebutnya, memanggilnya sebagai anak Daud. Kita mengingat misalnya pada waktu Tuhan Yesus mau masuk kota Yerusalem, banyak orang mengeluh-elukan dia naik keledai yang masih muda, lalu kemudian banyak orang menaburkan pakaian di jalanan, menaburkan ranting-ranting palma di situ sambil mereka mengungkapkan kata-kata seperti ini. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Jadi Tuhan Yesus dielulukan sebagai anak Daud, diakui sebagai keturunan Raja Daud yang sangat terkenal, yang mereka banggakan itu. Dan Yesus bukan hanya sekedar keturunan Daud, tetapi juga memiliki kuasa, keagungan yang disebutkan tadi, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dia memiliki segala kuasa sebagaimana kuasa yang dimiliki Tuhan yang maha tinggi. Kemudian juga kalau kita membaca misalnya Injil Markus pasal 10, di sana diceritakan ada banyak orang sakit yang ketika melihat Yesus mereka ingin disembuhkan. Mereka berteriak-teriak, mereka memohon kemurahan Tuhan supaya mereka disembuhkan. Dan orang-orang yang sakit itu menyebut atau memanggil Yesus seperti ini. Yesus, anak Daud, kasihanilah kami. Tentu sekali lagi ungkapan atau panggilan Yesus anak Daud, kasihanilah kami, yang disampaikan oleh orang-orang sakit ini tidak ingin mengatakan bahwa Yesus itu anak jasmani dari Daud, tetapi keturunan Daud yang mempunyai kuasa untuk menyembuhkan dan memulihkan dia, sehingga mereka meminta kemurahan Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Kemudian kita bisa membaca juga di dalam Alkitab bahwa ketika Tuhan Yesus berada di bait suci, kemudian Tuhan Yesus mengobrak-abrik para pedagang yang ada di halaman bait suci, dan disitulah banyak orang-orang yang kemudian bergembira, bersorak menyambut Yesus yang menyatakan kuasanya itu, dan orang-orang yang ada di sekitar bait suci itu mengatakan Hosana bagi anak Daud. Hosana bagi anak Daud. Jadi mereka memuji Tuhan, mereka gembira. Apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh mengherankan kepada mereka. Jadi dengan seruan-seruan dan ungkapan-ungkapan yang diberikan oleh masyarakat pada waktu itu, bahwa Yesus disebut sebagai anak Daud, bukan sekedar Yesus adalah masuk dalam keturunan Raja Daud yang mereka akui, yang mereka hormati, yang mereka agungkan, tetapi lebih daripada itu, Yesus diakui sebagai Tuhan yang berkuasa, sebagai Allah yang hadir di dalam hidup mereka dan menyelamatkan dan menjadikan hidup mereka menjadi bermakna. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hal yang ketiga yang dapat menjelaskan makna Yesus sebagai anak Daud, juga mungkin ini sesuai juga dengan tema kita, bahwa Yesus adalah penerus tahta Daud. Kita dapat menghubungkan hal ini dengan peristiwa yang terjadi ratusan tahun sebelumnya. Kalau kita membaca kitab 2 Samuel 17, kitab 2 Samuel 17 ayat 16 saya kutipkan. Di sana Tuhan Allah berjanji kepada Raja Daud begini. 2 Samuel 17 ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan berjanji bahwa tahta
Daud yang terkenal, yang diakui, memiliki kualitas yang baik itu tidak akan berhenti, akan diteruskan, akan berlangsung terus selama-lamanya, tidak ada hentinya. Ini mulai dibuktikan ketika Raja Daud meninggal, kemudian kepemimpinan Israel digantikan oleh Salomo, anaknya yang bijak itu. Dan negara Israel menjadi maju, negara Israel menjadi berkembang, dihormati oleh bangsa-bangsa di dunia. Tetapi yang terjadi setelah Salomo meninggal, kita tahu bahwa pada akhir hidupnya Salomo menyembah kepada dewa-dewa, menghadirkan tempat-tempat pemujaan yang mendukakan Allah. Dan ketika Salomo meninggal, kita tahu bahwa anak-anaknya kemudian berebut menjadi raja, dan kemudian Israel menjadi pecah, Israel menjadi tidak lagi menjadi bangsa yang besar. Nah, oleh sebab itu janji Tuhan sepertinya terputus. Bahwa janji Tuhan yang mengatakan bahwa tahta kerajaanmu akan berlangsung selama-lamanya. Berarti bahwa janji Tuhan itu belum digenapi dengan dalam kepemimpinan Salomo. Dan kita tahu bahwa kemudian setelah kita membaca bagian kitab suci pada saat ini, Injil Lukas, malaikat mengatakan kepada Maria bahwa Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan anak itu adalah datang dari Allah sendiri, Roh Kudus yang memungkinkan Maria hamil dan kemudian melahirkan seorang anak. Dan bacaan kita di dalam ayat 32 dan 33, kita membaca di sana, malaikat berkata kepada Maria begini, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Perhatikan ini ya, Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi artinya apa, saudara-saudara? Artinya bahwa kelahiran Yesus ke dunia ini meneruskan pemerintahan Daud. Meneruskan tahta Daud. Meneruskan kepemimpinan Daud yang baik, yang sempurna. Dan ini akan terjadi selama-lamanya. Tuhan Yesus menjadi raja. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui janji Tuhan kepada Daud 700 tahun sebelumnya digenapi, dipenuhi dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus sungguh-sungguh menjadi penerus tahta Daud yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat mengatakan bahwa yang disebut Yesus disebut sebagai anak Daud, maksudnya adalah bahwa Tuhan Yesus adalah penggenapan janji Allah. Bahwa pemerintahan yang baik dari Daud 700 tahun yang lalu akan dilanjutkan, disempurnakan di dalam Tuhan Yesus. Ia adalah raja yang berkuasa dan berotoritas selama-lamanya dan memimpin kehidupan umat manusia. Nah, saya harap penjelasan tadi menjadi cukup jelas dan kita bisa menerangkan kepada banyak orang apa maknanya kalau di dalam nyanyian Malam Kudus itu ada dikatakan bahwa Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Jadi kita dapat mengatakan bahwa Yesus anak Daud adalah gelar yang diberikan kepada Yesus sama seperti gelar-gelar yang lain. Yesus memiliki gelar Alfa Omega, Yesus mendapat gelar Mesias, Gembala yang baik, pokok anggur, dan sebagainya. Yang kedua, sebutan anak Daud menegaskan bahwa ia diterima. Bukan hanya oleh keluarga, tetapi diterima oleh masyarakat pada waktu itu. Bahwa ia benar-benar diakui lahir dalam silsilah keluarga Daud.
Dalam hal ini khususnya dari garis Yusuf. Dan yang terakhir, sebutan anak Daud menegaskan bahwa Yesus adalah penerus tahta pemerintahan Daud yang baik. Dan pemerintahannya akan berjalan selama-lamanya. Nah, yang terakhir yang mungkin perlu kita renungkan adalah bagaimana kita menyambut kelahiran Yesus. Beberapa hari lagi kita akan merayakan Natal. Bagaimana kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Saudara-saudara, biasanya kalau ada raja baru naik tahta, kalau ada presiden yang dilantik, ada pemimpin dunia yang dilantik, biasanya dirayakan dengan meriah, dengan gembira, dengan luar biasa. Ada hingar-bingar, ada persiapan yang repot dan sebagainya dan seterusnya. Tetapi kita tahu, saudara-saudara, bahwa Yesus bukanlah raja duniawi seperti raja-raja dengan segala hal yang menyekitarinya. Dia bukan seorang presiden, dia bukan seorang pemimpin dunia dengan segala kehebatannya, punya tentara, punya senjata, punya pasukan yang melindungi dia dengan senjata yang hebat. Bukan seperti itu. Tetapi Yesus adalah Raja damai. Raja yang hatinya penuh kasih, yang pengajarannya penuh dengan kemurahan hati. Ia mau menerima siapapun, ia mau mengampuni siapapun, dan ia menerima orang dengan segala keberadaannya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, cara kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus tentu harus berbeda ketika kita menyambut presiden atau menyambut raja yang berkuasa di dunia ini. Teladan Maria, sebagaimana kita baca di dalam Injil Lukas tadi, menjadi pelajaran bagi kita, menjadi teladan bagi kita. Maria sangat terkejut dan kaget ketika malaikat datang kepadanya dan mengatakan bahwa dia akan hamil dan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan anak itu menjadi raja, menjadi besar. Siapa kami ini? Saya belum menikah. Dan kalau ini terjadi, akan menjadi heboh di tengah masyarakat. Tidak layak seorang perempuan hamil sebelum menikah. Secara kultur mungkin dia akan dikeluarkan dari budayanya. Dia akan dikeluarkan dari keluarganya. Dia akan dibenci dan tidak dihargai oleh masyarakat sekitarnya. Tetapi malaikat menegaskan bahwa ia hamil karena kuasa Allah, Roh Kudus yang memungkinkannya. Di tengah-tengah mungkin kegalauannya, di tengah-tengah hal-hal yang mungkin terjadi di dalam kehidupan Maria, Maria tadi kemudian mengatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu."